Kalau jenis Levi Shape ini sekitar 10 kotak, paling kalau sudah produksi itu paling bisa 4 botol, sekitar 4 botolan ya. Paling banyak saya ya sekitar 5 literan Mas. Itu di musim kemarau. Karena dia kalau musim hujan bekerjanya kan tidak bisa sehari full, dia para pekerjanya bekerja cari nektar sama bee pollen. Ya, nama saya Mustafa Kamal, alamat saya di Kopek, Munggang, Sihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta. Saya usaha budidaya lebah jenis Trigona ini. Mulai dari sejak habis Covid saya Mas. Dulu cuman iseng-iseng saja Mas. Dulu kan suka bulang kan saya di hutan di itu pinggir sungai lah ada jenis lebah gini. Wah, kalau dibudidaya kayaknya bisa gitu. Terus saya bawa pulang, ternyata saya pindah ke dalam kotak bisa terus memperbanyak. Nah, ternyata menghasilkan juga buat usaha sampingan gitu. Ya, kalau tahu caranya mudah Mas. Yang penting kita harus perkenalkan dulu sama hewan-hewannya. Kalau hewan kan tidak bisa untuk dikerasin gitu, harus dilus gitulah. Kita nyiapin kotak-kotaknya dulu Mas, buat sarang dia nanti. Dia kan lebih luas kan dia. Dulu sekitar 5-10 kotak saya Mas. Terus berkembang kan ada telur ratu baru kita pindah tambah kotak, ini sampai banyak nih. Mulai tahu menghasilkan itu kalau dari mulai usaha gini tahu caranya mindah itu sekitar 5 bulanan Mas, karena dia adaptasinya sekitar segitu. Dia kan stres dulu, nggak langsung dia bisa cari madu, menghasilkan madu sama bee pollen. Paling sekitar ya 3, 4 sampai 5 liter satu kali main per bulan. Kita jualnya cuman botolan 250 ml Mas. Itu kita harga 150.000. Harus banyak vegetasinya Mas. Kalau vegetasi mencukupi, insya Allah hasil madunya juga melimpah gitu. Kayak bunga air mata pengantin, bunga santos, dombea, lalu bunga pohon kelapa. Berpengaruh sama vegetasi, sama musim kemarau sama musim hujan itu juga pengaruh dirasa di madu. Kalau vegetasi bunga kelapa itu rata-rata manisnya terasa. Tapi kalau dari bunga air mata pengantin, bunga mangga itu rata-rata asem. Iya, kalau tawuran itu sudah terbiasa Mas. Kalau kita habis panen gitu nanti kan dia bingung kan, rumahku mana lah, itu rata-rata banyak tawurnya. Kadang ya mati 1 kotak 2 kotak itu sudah terbiasa Mas. Gitu. Karena kita ambilkan kotaknya dari sini, terbiasa dari sini kan Mas. Kita ambil begitu, kayaknya kotak ini saya ambil begini. Nah, dia kan yang baru habis kerja, pulang kerja gitu, kan dia kembali di sini. Nah, dia masuk yang di sebelah begitu, beda koloni lah, dia perang. Karena lebah kan sejenisnya kayak kerajaan gitu. Ada sang ratu, ada sang pekerja, ada sang penjaga lah. Kalau di sini saya kalau yang Trigona itu cuman ada 3 jenis Mas. Ini jenis Levi Shape asli lokal dari Jawa, kedua Itama jenis dari Kalimantan, lebahnya besar-besar Mas. Yang ketiga Biroi itu dari endemik Sulawesi, itu lebahnya agak agresif sedikit tapi koloninya banyak ya. Hasilnya lebih banyak Biroi sama Itama itu hampir sama, tapi kalau Levi Shape agak lama Mas. Kalau Biroi bisa 1 literan Mas, 1 kotak ya. Kalau hama kita harus banyak Mas, termasuk contohnya 1 semut, kedua cicak. Kalau semut itu nyerang telur-telur muda sama madu. Ya, katanya madu asli itu tidak dikerubungi semut gitu ya. Tapi sebaliknya Mas, kalau saya madu asli itu malah semut suka. Iya Mas. Caranya ini kita kasih oli di dalam di pinggir-pinggiran ini kita kasih oli. Kalau yang di lok kayu kita kasih air.
Yang perlu dijaga itu sang ratu, Mas. Karena sang ratu kan yang nelurkan sang ratu. Kalau sang ratu mati ya rata-rata koloninya hancur semua. Menyusut kan tidak ada generasi lagi kan lah. Ya perawatannya cuman kita mengontrol saja, Mas. Ada semut, ada cicak atau enggak, saya hariannya cuman begitu aja. Pulang kerja nanti ngontrol ada semut atau cicak, enggak begitu. Kita kan lihat di hutan, umpama di dalam bambu. Nah, nanti langsung kita tutup saja pintunya itu pakai lakban atau plester atau apa gitu. Nanti kita potong bambunya. Langsung kita bawa pulang. Kan sudah di situ sudah ada sang pejantan, sang penjaga, sang ratu sudah di dalam situ. Insya Allah aman gitu. Langsung kita bawa pulang. Nanti letakin dulu mana mau letakinya kotaknya besok. Nah itu letakkan di situ, kita buka pintunya. Tapi bukannya jangan siang hari, Mas. Kalau siang hari dia nanti bingung. Kalau bisa utamakan malam hari. Didiamin dulu paling sekitar 2 hari biar dia keluar masuk dulu di situ toh. Nah nanti baru bisa kita pecah karena jenis lebah trigona sama apis itu beda. Kalau trigona itu yang menariknya dia terbiasanya keluar masuknya di mana, sama ini penariknya propolis, bau propolisnya. Kalau apis itu tergantung sang ratu. Sang ratu mau kemana saja, ibarat kita pegang di tangan gitu, dia pasti ngerubungi kita gitu. Kalau saya dulu ya modalnya cuman modal nekat saja, Mas, soalnya cuman hasil buru di nggak mahal kok gitu. Cuman modal paling beli blabak ini buat bikin kotaknya saja. Kalau koloni dulu awalan hasil buruan. Kalau jenis Levi Shape ini sekitar 10 kotak, paling kalau sudah produksi itu paling bisa 4 botol, sekitar 4 botolan ya, 1 liter lah. 1 liter kalau kita jual ya jadi 4 botol 150 kali 4, 600.000 setiap bulan juga. Sampai 100 kotak. Iya 100 kotak ini. Alhamdulillah, Mas, lancar. Sudah pada yang sana tanya sampai kewalahan mau. Khasiatnya kalau madu kelanceng itu buat kesehatan jantung juga bagus, buat habis operasi juga aja bagus, buat nambah stamina juga bagus karena dia kan mengandung 3, 1 nektar bunga, nektar itu madu, kedua itu bipolen itu serbuk bunga itu, serbuk sari bunga itu bagus buat kesehatan jantung sama lambung. Kalau orang-orang rata-rata itu yang kesini yang sakit lambung itu sama gula, Mas. Madunya bukan, tapi ya diminum sama diolesin ke yang sakit itu. Kalau suruh bedain madu asli sama palsu itu yang bisa cuman uji lab, Mas. Kalau saya belum bisa. Kalau saya sarannya ya beli madu itu kalau bisa harus dari peternaknya saja. Sudah dijamin asli murni karena kita bisa ikut panennya juga. Kalau 1 juta kalau mau usaha awal-awal dulu saya usahakan yang jenis Levi Shape dulu. Karena lebahnya kalau kita beli ya nggak mahal, keduanya enak juga ngerawatnya. Kalau yang saya alami itu vegetasi dulu, Mas, makanan dia. Ibarat manusia saja, kalau ibarat merantau cari makan di luar daerah begitu, pasti dia kan ngontrak, nginep begitulah, kayak lebah juga ya begitulah. Lebih bagus kita siapkan dulu makanannya, vegetasinya, biar dia carinya nggak jauh, dekat keluar sama rumahnya itu, dia pergi pulang itu dekat, lebih nyaman. Kalau saya mengandalkan bunga air mata pengantin. Ini bunga air mata pengantin ini sudah mengandung 2 penghasilan, menghasilkan nektar sama bipolen, dan ini bunganya bunga sepanjang masa, dia berbunga terus. Maupun di musim hujan maupun di musim panas itu lebih berbunga terus. Tinggal nambah tanaman getah-getahan macam pohon nangka, pohon mangga,
Paling banyak saya ya sekitar 5 literan mas. Itu di musim kemarau. Karena dia kalau musim hujan bekerjanya kan tidak bisa sehari full. Dia para pekerjanya bekerja cari nektar sama bee pollen itu. Beda sama musim kemarau. Kalau musim kemarau kan nggak hujan, dia nggak kehalangan hujan kan mas. Lah itu bisa bekerja 1 hari full. Kalau mau belajar sama mau beli koloni sama atau mau cari madu yang benar-benar asli, hubungi saja saya Mustafa Kamal yang beralamat di Kopek Sihardono Pundong Bandul. Nomor HP saya 081 232 62 8168. Kita majukan, kita keperkembangkan untuk koloni lebah-lebah ini karena sekarang sudah hampir punah. Potensinya sama membantu petani juga mas, menyerbukan bunga-bunga tanaman kayak jagung, kayak itu padi, itu sangat bagus buat tanaman.